Bab 1291. Mengangkat gunung es seorang diri. Setelah mengetahui bahwa Binger Zhao berlatih teknik fisik tingkat kaisar, beberapa kultivator merasa semakin hormat padanya dan berpikir bahwa dia bukan lagi seorang putri istimewa, tetapi seorang pembangkit tenaga listrik sejati. King Feng menatap Binger Zhao dengan sedikit keheranan, tetapi juga dengan sedikit kekaguman. Namun, Binger Zhao adalah musuh besarnya, jadi sulit bagi King Feng untuk mengakui bakat musuhnya. Sungguh, latihan teknik kaisar es yang legendaris itu sangat sulit. King Feng, kau bahkan tidak berpikir untuk menghindari serangan gunung esku, kau mati. Binger Zhao mencibir dengan wajah dingin ketika dia melihat bahwa King Feng berdiri diam. Zhao Binger baru saja menyalurkan esensi vital ke dalam tubuhnya untuk melepaskan teknik kaisar es. Esensi vital es tersebut membentuk gunung es raksasa dengan kekuatan mengerikan yang tak terkalahkan dan telah mencapai kepala King Feng, siap menghancurkannya kapan saja. Ada apa dengan si King Feng ini? Kenapa dia tidak menghindarinya? Apa dia tidak takut? Kalau aku pasti akan kabur saat menghadapi serangan Binger Zhao. Kenapa dia berdiri di sana? Dasar bodoh. Kurasa kau bodoh. King Feng tidak takut pada Binger Zhao. Dia pasti punya strategi untuk melawannya karena dia berdiri diam saja. Para praktisi di sekitar terlibat dalam diskusi dan debat. Ada yang mengira King Feng ketakutan setengah mati, dan ada pula yang mengira dia sudah memikirkan cara untuk membalas. Di antara para kultivator ini, ada yang menyukai Binger Zhao dan ada yang mengaguminya, sementara ada pula yang menyukai King Feng dan mengidolakannya. Tak peduli apapun, pertarungan antara Binger Zhao dan King Feng telah menarik perhatian semua kultivator mandiri ini, bahkan mereka sampai lupa tentang bunga neraka. Peri bunga mengerutkan kening dan bertanya pada anak anjing hitam, "Anak anjing, mengapa kakak Li tidak menyerang?" Anak anjing hitam mengerucutkan bibirnya, dan berkata, "Binger Zhao adalah wanita bodoh, kekuatan fisiknya tidak sebanding dengan King Feng, dan dia jelas tidak peduli sama sekali." Wanita bodoh, sudah selesai mengoceh. Apa kau benar-benar berpikir teknik tingkat kaisarmu tak terkalahkan? Biar kutunjukkan padamu, aku bisa mengangkat gunung esmu hanya dengan satu tangan. King Feng tersenyum dingin dengan nada meremehkan. King Feng melepaskan saripati vitalnya, bersamaan dengan menyalurkan tubuh penyucian fana, dan cahaya kemasan dilepaskan dari tubuhnya. King Feng telah mengembangkan tubuh api penyucian fana ke tingkat di mana ia akan memancarkan cahaya berwarna emas yang sangat kuat. Otot-otot King Feng menegang dan dipenuhi dengan energi yang sangat besar, seperti gunung berapi yang meluap dan siap meletus kapan saja. Aduh! King Feng berteriak dan memukul dengan tangan kanannya, mengirim gunung es beterbangan di atas kepalanya. Dia seorang diri mengangkat gunung es, mengejutkan semua orang dengan gerakannya. Perlu diketahui bahwa gunung es saripati vital yang dibentuk oleh Binger Zhao beratnya lebih dari 180.000 kg, bahkan dapat menghancurkan gunung jasmani yang kecil. Namun, King Feng mengangkatnya hanya dengan satu tangan, mengejutkan semua orang. Apakah aku berhalusinasi? Bagaimana cara King Feng mengangkat gunung es itu? Ya, energi seberat 180.000 kilo pasti akan meremukkanku hingga mati, siapa yang bisa mengangkatnya? Diam kalian berdua, biar kulihat. Aduh, sial, King Feng benar-benar mengangkat gunung es itu. Tubuhnya kincing jauh lebih kuat daripada serangan formasinya. Dia idolaku. Semua pembudidaya diri di sekitar membuka mulut mereka seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kepala hantu dari lapisan ketiga neraka telah membuat para kultivator ini ketakutan, tetapi sekarang, mereka lebih takut daripada kemunculan kepala hantu itu. Wajah Binger Zhao dipenuhi dengan keterkejutan yang amat sangat, dia tahu dengan jelas bahwa kekuatan serangan gunung esnya akan memberikan tantangan yang amat besar bahkan bagi kekuatan kaisar roh setengah langkah. Namun, seorang dari alam Raja Roh, King Feng, telah mengangkat gunung es milik Zhao Binger hanya dengan satu tangan. Sungguh mengerikan. King Feng menatap Binger Zhao sambil tersenyum dan berkata, gunung es itu beratnya 180.000 kg. Lumayan, tapi terlalu lemah untukku, jadi aku akan mengembalikannya kepadamu. Petik 2. Setelah berbicara, King Feng mengeluarkan tubuh api penyucian fana, mengangkat kembali gunung es saripati vital dan melemparkannya ke Binger Zhao. Semua kultivator di sekitar mundur ketika mereka melihat ini, berpikir bahwa King Feng terlalu liar, karena ia telah mengangkat gunung es dan melemparkannya kembali ke Binger Zhao. Gunung es esensi vital yang besar merobek udara dan membuat lubang besar di dalamnya. Gunung itu bergerak seperti sambaran petir putih dan muncul di atas kepala Binger Zhao. Wajah Binger Zhao dipenuhi dengan keterkejutan, karena dia tidak dapat membayangkan bahwa gunung es yang dibentuknya dengan teknik kaisar esnya dapat dilemparkan kembali padanya. Binger Zhao berdiri di sana seakan-akan dia ketakutan, dan dia tidak tahu di mana harus bersembunyi. Dalam keadaan darurat, Leng Bing, yang berada di samping Binger Zhao, menghunus pedang hitamnya yang panjang dan menerjang ke depan. Ia langsung membelah gunung es raksasa itu menjadi dua dan menghancurkannya. Saat gunung es menghilang, Binger Zhao baru tersadar saat ia menepuk-nepuk kepalanya dengan tangan, masih dengan sedikit rasa takut.
Untungnya, Leng Bing cepat bereaksi dan menangkisnya tepat waktu untuk menyelamatkan nyawanya. Dia berada dalam bahaya besar, bahkan jika dia selamat, dia tetap akan terluka parah. Leng Bing, terima kasih. Binger Zhao berterima kasih kepada Leng Bing dengan sedikit rasa takut yang tersisa. Leng Bing tersenyum dan berkata, Binger Zhao, hati-hati, si kecil ini tidak mudah dihadapi. Dia sangat terkenal di dunia kultivasi Tiongkok, dan banyak orang telah dikalahkan olehnya. Zhao Binger mengangguk dengan ekspresi serius. Dalam konfrontasi terakhir, dia melihat kekuatan sejati King Feng, dan itu di luar imajinasinya. Binger Zhao, apakah kau membutuhkan bantuanku untuk mengalahkan King Feng? Tanya Leng Bing. Binger Zhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, aku masih belum menggunakan seluruh kekuatanku. Aku akan menggunakannya sekarang untuk mengalahkan King Feng. Binger Zhao mengerutkan kening dan mengeluarkan teko dari cincin interspatialnya. Banyak pembudidaya otodidak mulai berdiskusi ketika mereka melihat teko ini, tidak seorang pun tahu apa itu. Di dunia kultivasi diri, teko hanya punya satu fungsi, yaitu menampung air dan tidak lebih. Apakah Binger Zhao ini bodoh? Wajah Leng Bing berubah, dan dia berkata, Binger Zhao, mengapa ayahmu memberimu ketel Raja Pemurnian? Itu adalah harta paling berharga dari Sekte Kaisar Pedang. Binger Zhao tersenyum bangga dan berkata, ayah tahu betapa berbahayanya masuk ke neraka, jadi dia secara khusus memberikan ketel Raja Pemurnian kepadaku. Ketel Raja Kilang. Aduh, harta karun yang langka. Semua orang di sekitarnya menyaksikan dengan kaget dan ketakutan. Beberapa praktisi bahkan mundur selangkah seolah melihat sesuatu yang lebih menakutkan daripada hantu. Di dunia praktisi, Refinery King Ketel adalah alat yang sangat terkenal karena kebrutalannya. Bab 1292. Ketel Raja Pemurnian. King Feng mengerutkan kening ketika dia melihat ketakutan para kultivator lainnya terhadap teko. Dia bertanya, anak anjing, apa ini teko Raja Pemurnian, dan mengapa semua orang begitu takut padanya? Anak anjing hitam menjadi khawatir, dan berkata, King Feng, hati-hati. Ketel Raja Pemurnian adalah harta karun langka yang dapat menelan siapapun di bawah alam Raja Roh dan mengubahnya menjadi darah. Harta karun ini begitu kuat sehingga tak seorang pun bisa lolos darinya. Konon, harta karun ini digunakan oleh para santo untuk alkimia. King Feng merasa ngeri saat mendengar penjelasan Black Puppy. Sebelumnya, King Feng tidak tahu apa itu Refinery King Ketel, tetapi berkat Black Puppy yang familiar dengan seluruh wilayah kultivasi bumi kuno, dia jadi paham apa saja yang bisa dilakukannya. Ekspresi wajah King Feng berubah muram. Ia tak pernah menyangka Zhao Binger akan memiliki harta karun suci. Pantas saja Zhao memandang rendah dirinya dan berkata ia bisa membunuhnya. Hahaha, kalau kau tak mau mati, berlututlah dan mohon ampun. Mungkin kalau suasana hatiku sedang baik, aku akan melepaskanmu. Binger Zhao tertawa terbahak-bahak dengan ketel Raja Pemurnian di tangannya. Binger Zhao, saat ini, sangat gembira, dan dia tidak mengkhawatirkan King Feng. Meskipun King Feng secara fisik lebih kuat dari Binger Zhao, dia tidak menyadari bahwa Binger Zhao memiliki Refinery King Ketel padanya. Pada zaman dahulu, ketel Raja Pemurnian merupakan harta karun berharga milik seorang suci, namun sekarang harta itu berada dalam kepemilikan Binger Zhao. Semua orang di sekitar yang melihat ini memandang King Feng dengan simpati. Seolah-olah sedetik kemudian, dia akan mati dalam kebrutalan dan penderitaan yang luar biasa. Sudah berakhir, King Feng sudah tamat. Binger Zhao punya ketel Raja Pemurnian yang tak terkalahkan. Benar sekali, kecuali Kaisar Roh muncul, tak ada yang bisa menandingi Binger Zhao. King Feng sangat berbakat, baik dalam teknik pedang maupun kekuatan fisik, dia bisa mengalahkan Binger Zhao. Sayangnya, dia tidak punya harta karun yang sebanding dengan milik Binger Zhao. Orang-orang di sekitar berbisik-bisik sambil berdiskusi, mereka tahu bahwa King Feng sudah ditakdirkan, dan akan segera dibunuh oleh Binger Zhao. Tidak ada yang mengira bahwa King Feng akan selamat. Anggota tim Taring Serigala, Peri Bunga, Xian Ziqin, dan yang lainnya semua mendengarkan diskusi di sekitar mereka, dan wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Anak anjing, tolonglah King Feng, kata Taois kepada anak anjing hitam. Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, sekalipun aku tidak sebanding dengan ketel Raja Pemurnian. Kecuali aku mencapai alam Kaisar Roh, aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Binger Zhao. Mendengar kata-kata anak anjing hitam, Taois menoleh ke arah ular pemakan langit di samping mereka. Namun, ular itu juga menggelengkan kepalanya, ia juga tidak cukup kuat. Mendengar kekhawatiran Taois dan yang lainnya, King Feng berkata, jangan khawatir, aku punya rencana. King Feng tahu bahwa ketel Raja Pemurnian sangat kuat, dan ia bukanlah tandingannya. Namun, dalam benaknya, ia memiliki naga api, dan roh Kaisar Malam Kegelapan dalam pedang panjangnya. Keduanya adalah kekuatan yang tak terkalahkan, dan tentu saja memiliki cara untuk melawan ketel Raja Pemurnian ini.
King Feng menggerakkan mentalitasnya dan berkata kepada Kaisar Malam Kegelapan, "Senior, Binger Zhao memiliki ketel Raja Pemurnian, apa yang harus saya lakukan?" Kaisar Malam Kegelapan berpikir sejenak dan berkata, "King Feng, ketel itu sangat kuat, disebut harta suci karena suatu alasan. Tapi jika kau ingin mengalahkannya, itu harus dari dalam, bukan dari luar." King Feng menggelengkan kepalanya dengan bingung, dan melanjutkan, "Senior, saya berdiri di sini sekarang, bagaimana saya bisa mengalahkannya secara internal?" Kaisar Malam Kegelapan tertawa dan berkata, "Gampang sekali, tunggu sampai Binger Zhao menyedotmu ke dalam ketel, lalu aku akan mengajarimu cara menghancurkan ketel dari dalam. Setelah itu, kau bisa mengalahkan Binger Zhao." King Feng mengangguk dengan sedikit kegembiraan. Dia percaya pada Kaisar Malam Kegelapan. Kalau ada yang menyuruh King Feng masuk ke dalam ketel, dia pasti akan menolak, tapi Dark Knight Emperor adalah leluhur King Feng, dan tidak akan pernah menyakitinya. King Feng tampak tenang saat menatap Binger Zhao di seberang, dan berkata, "Apakah ketelmu kuat?" "Kurasa tidak, aku hanya berdiri di sini, jadi apa yang bisa kau lakukan?" King Feng mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sambil berbicara, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali terhadap Binger Zhao, dan ini membuatnya kesal. Wajah Binger Zhao berubah muram, dan matanya menjadi dingin. Ia berkata dengan dingin, "King Feng, karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan permintaanmu ini. Aku akan menyedotmu ke dalam ketel Raja Pemurnian dan mengubahmu menjadi genangan darah." "Benarkah? Kau bisa melakukan itu? Aku ingin melihat apakah ketel milikmu ini benar-benar sekuat yang dikatakan legenda, apakah itu benar-benar senjata suci." King Feng melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan mencela Binger Zhao dengan sangat arogan. Sekarang semua kultivator di sekitar memandang King Feng dengan tatapan aneh, mereka mengira King Feng telah menjadi bodoh atau cacat intelektual. Bagaimana mungkin dia mengabaikan ketel Raja Pemurnian milik Binger Zhao? "Sobat, ketel Raja Pemurnian ini dipakai oleh para santo, dan telah mengubah kultivator tingkat raja menjadi darah, begitulah pikir semua kultivator. King Feng, ada Raja Roh tingkat 9 yang dicairkan oleh ketel." "Awas," kata Meng Yaofu kepada King Feng dalam hati. Ekspresi wajah King Feng menjadi dingin karena terkejut saat dia mendengar Meng Yaofu. Dia tidak mengerti mengapa wanita ini mengiriminya pesan telepati untuk memperingatkannya. Namun, dia yakin belum pernah bertemu Meng Yaofu, dan tidak tahu siapa dia. Mengapa dia membantunya? Meng Yaofu tidak memberi King Feng kesempatan untuk menanggapi, dan setelah pesan mental tersampaikan, dia segera berbalik untuk menghindari kontak mata dengan King Feng. Tatapan mata King Feng menjadi dingin. Ia merasakan keanehan Meng Yaofu, seolah-olah ia menyembunyikan sesuatu darinya. Perasaan yang sangat aneh namun familiar. Namun, Meng Yaofu mengirimkan pesan itu secara mental, jadi hanya dia dan King Feng yang tahu, dan tidak ada orang lain yang mendengar. Jika orang lain mendengar bahwa kecantikan Sekte Kaisar Jimat, Meng Yaofu, membantu King Feng, mereka akan sangat terkejut. King Feng menatap Meng Yaofu lagi dengan tatapan aneh, lalu berjalan menuju Binger Zhao. Ia harus sengaja masuk ke dalam ketel untuk mengalahkannya. "King Feng, hari ini adalah hari kematianmu. Mari kita lihat seberapa sombongnya dirimu setelah mati." Binger Zhao membuka tutup ketel, memanggil nama King Feng Li, dan melemparkan ketel Raja Pemurnian ke udara. Refinery King ketel tumbuh seukuran 2 bak mandi saat terbang. Dari lubang di atas Refinery King ketel, seberkas cahaya hitam melesat keluar dan dengan daya hisap yang besar, langsung menghisap King Feng ke dalam. Bab 1293. Pengetahuan Naskah Jimat. King Feng akan celaka. Dia akan dilebur menjadi darah begitu dia tersedot ke dalam ketel. Apa si King Feng ini bodoh? Kenapa dia cuma berdiri di sana dan terhisap? Dia sudah minta mati. Kupikir King Feng bisa menjadi guru nomor 1 di dunia pengembangan diri. Ternyata aku salah, dia pasti akan mati di usia muda. Semua orang di sekitar memandang hilangnya King Feng ke dalam ketel dengan diskusi tiada akhir. Semua orang mengira bahwa King Feng akan celaka, karena mereka mengira tak seorang pun dapat selamat dari ketel itu. Hanya anak anjing hitam, ular pemakan langit, tim taring serigala, peri bunga, dan Xian Ziqin yang masih percaya kepada King Feng, karena dia baru saja memberitahu mereka solusinya. Ketel Raja Pemurnian sangat kuat dan pernah digunakan oleh para santo. Namun, peri bunga dan yang lainnya percaya bahwa King Feng akan selamat, dan mereka pun menaruh kepercayaan padanya. Karena peri bunga dan yang lainnya telah mengikuti jejak langkah King Feng, mereka telah mengalami semua suka duka. Sekuat apapun musuh, King Feng selalu berhasil mengalahkannya. "Hahaha, beraninya kau melawanku, Binger Zhao. Matilah dalam kesakitan di dalam ketel Raja Pemurnian." Binger Zhao tertawa terbahak-bahak, wajahnya yang dulu cantik berubah muram. Ketika semua orang melihat Binger Zhao, mereka berpaling karena takut pada wanita ini. Binger Zhao memang cantik, tetapi ia jelas brutal dan ingin mencairkan orang lain menjadi darah. Ia hanya bisa digambarkan sebagai femme fatale. Saat ini, King Feng berada di dalam ketel Raja Pemurnian.
Ketel itu tidak terlihat terlalu besar dari luar, tetapi memiliki dimensi independen sekitar 20 meter persegi di dalamnya. Di ruangan ini, semua dindingnya berwarna abu-abu, dan dipenuhi tulisan-tulisan jimat. Tulisan-tulisan itu berkilauan dengan cahaya yang membentuk formasi susunan tulisan jimat. Baru saja terhisap, King Feng sudah merasa tidak nyaman. Esensi vitalnya bocor dan terserap oleh formasi kitab suci jimat di dalam ketel Raja Pemurnian. Tak hanya itu, tubuh King Feng masih terluka. Kulitnya terasa nyeri menusuk, dan lukanya retak-retak. King Feng telah berlatih tubuh api penyucian fana, dan kulitnya sekuat baja. Pedang atau pisau biasa tidak akan pernah bisa menembus kulitnya. Namun, sekarang, setelah berada di dalam ketel, di bawah serangan formasi naskah jimat, luka-luka retak muncul di kulitnya. Sebelumnya, hal itu jelas mustahil. Pada saat yang sama, King Feng telah memahami kekuatan ketel, dan itu lebih kuat daripada perangkat spiritual apapun yang pernah ditemuinya sebelumnya. Untungnya, King Feng telah berlatih teknik tingkat abadi. Jika dia tidak berlatih teknik ini, darah akan mengucur deras dari tubuhnya. Kalau itu adalah kultivator lain, maka meskipun mereka tidak mati, kedua kaki mereka pasti sudah mencair menjadi darah. Wus! Potongan-potongan jiwa Kaisar Malam Kegelapan terbang keluar dari pedang King Feng dan berdiri di sampingnya. Pendahulu, Anda telah keluar. King Feng membungkuk dengan penuh hormat. Kaisar Malam Kegelapan mengangguk dan berkata, biarkan aku membantumu menemukan celah untuk memecahkan naskah jimat itu. Lalu, kau bisa menyerang dengan api emas, dan menghancurkan ketel untuk membebaskan dirimu. King Feng mengangguk. Ia tahu bahwa api emas adalah yang terkuat dari semua kemampuannya. Di masa lalu, King Feng hanya bisa menggunakan api emas 2 kali, tetapi setelah mempelajari Sutra Kaisar Api, dia bisa membagi api emas menjadi 3 aliran. Ini berarti King Feng dapat menggunakan api emas 3 kali, dan kekuatan api emas telah meningkat pesat dari sebelumnya. King Feng berdiri di samping Kaisar Malam Kegelapan dan mengamati bagaimana dia memecahkan formasi naskah jimat ketel internal untuk mempelajari beberapa teknik. Kaisar Malam Kegelapan adalah seorang santo dari zaman kuno, dengan keterampilan dan pengetahuan yang dapat menguasai surga. Ia sangat ahli dalam pengembangan diri, formasi susunan, aksara jimat, alkimia, dan sebagainya. Kaisar Malam Kegelapan memeriksa naskah-naskah jimat di dalam ketel sambil menjelaskannya kepada King Feng, begini, ketel Raja Pemurnian ini bukanlah harta spiritual ortodoks di zaman kuno, melainkan harta yang digunakan oleh orang-orang suci non-ortodoks untuk melebur orang suci lainnya. Guru aslinya suka melebur orang lain untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dari Kaisar Malam Kegelapan, King Feng mengetahui siapa pemilik ketel Raja Pemurnian ini, dan juga masa lalunya. Ketel itu bahkan telah melelehkan para santo. Tentu saja, dalam pertempuran bumi kuno yang hebat, Refinery King ketel rusak dan jatuh dari harta karun tingkat orang suci ke tingkat raja. Skrip talisman berbeda dengan formasi susunan, ini merupakan level yang lebih maju. Formasi susunan cenderung menggunakan bendera susunan dan batu vitalitas. Berdasarkan hukum geografis dan iklim, seseorang dapat membentuk formasi susunan yang dapat menjebak atau bahkan membunuh seseorang, atau bahkan mengumpulkan energi spiritual dari langit dan bumi. Namun, aksara jimat berbeda. Setiap aksara jimat memiliki simbol yang berbeda, dan semuanya merupakan representasi dari Dao Surgawi. Hal ini tidak dapat dibandingkan dengan formasi susunan sederhana. King Feng adalah seorang siswa yang baik, karena ia ingin memahami bidang yang tidak diketahui tersebut. Pendahulu, ada berapa jenis naskah jimat, dan apa saja, tanya King Feng sambil mengerutkan kening. King Feng selalu merasa bahwa pengetahuan tentang naskah jimat ini sangat rumit namun mendalam. Namun, pengetahuan itu sangat berguna, jadi ia bertekad untuk mempelajarinya karena akan membantunya di masa depan. Kaisar Malam Kegelapan adalah guru yang baik, dialah yang menuntun King Feng ke dalam alam kultivasi diri, membantunya meraih ketenaran dan menjadi puncak alam kultivasi diri yang lebih mudah selangkah demi selangkah. Kaisar Malam Kegelapan mengulurkan jarinya dan berkata, biasanya ada 3 jenis naskah jimat, yaitu naskah jimat Dao Surgawi, Dao Duniawi, dan Dao Manusia. Aksara jimat Dao Surgawi melambangkan kekuatan akar Dao Surgawi. Misalnya, emas, kayu, air, api, tanah, angin, hujan, kilat, guntur, dan salju semuanya berada dalam batas-batas Dao Surgawi. Naskah amulet Dao Duniawi melambangkan segala sesuatu yang ada di tanah, gunung, sungai, batu, tanaman, herba, dan seterusnya. Naskah amulet Dao Manusia melambangkan keempat anggota tubuh manusia, telapak tangan, mata, kaki, dan seterusnya. King Feng mengangguk. Siapa sangka pengetahuan aksara jimat begitu luas, dan mencakup begitu banyak batas seperti langit, bumi, dan manusia. Langit, bumi, dan manusia bersatu menjadi satu, melambangkan pengetahuan mendalam tentang skrip jimat. Dari perkataan Kaisar Malam Kegelapan, King Feng telah memahami dasar-dasar naskah jimat. Tak lama kemudian, Kaisar Malam Kegelapan melanjutkan khotbahnya tentang pengetahuan yang lebih mendasar. Misalnya,
Seseorang harus mengetahui pembuluh darahnya sendiri terlebih dahulu untuk membuat kitab suci jimat. Sebagai contoh sederhana, jika Anda ingin menulis karakter Cina, Anda harus mengetahui garis horizontal, vertikal, lengkung, titik, dan goresan lain yang membentuk satu karakter. Panjang, ketebalan, posisi, ukuran, dan kelengkungan setiap goresan perlu dinyatakan dan diatur dengan jelas untuk menciptakan karakter Cina yang sempurna. King Feng mendesah dalam hati, karena pengetahuannya yang luar biasa tentang naskah jimat telah membuatnya terpesona. Bab 1294. Cacat ketel Raja Pemurnian. Tulisan jimat bagaikan menulis kata, setiap tulisan jimat bagaikan aksara Cina. Goresannya dibuat dari kiri ke kanan, dan ukuran serta jaraknya pun telah ditentukan sebelumnya. Aturan-aturan jalan surgawi disembunyikan di dalam naskah-naskah jimat, dan urat-uratnya mengandung energi akar yang tak terkalahkan dari surga dan bumi. King Feng telah memperoleh beberapa pengetahuan tentang naskah jimat, dan dia melihat ke arah dinding bagian dalam refinery King Ketel. Skrip jimat yang sangat kuat. Hanya melihat sekilas dinding bagian dalam ketel, King Feng sudah terkejut. Sebelum mempelajari ilmu aksara jimat, King Feng tidak tahu tentang aksara jimat ini. Namun, setelah Kaisar Malam Kegelapan menjelaskannya, latihan dan pengetahuan aksara jimatnya pun meningkat pesat, dan ia langsung mengenali kekuatan aksara jimat di dinding bagian dalam ketel Raja Pemurnian dalam sekejap. Rata-rata aksara jimat dipisahkan secara jelas menjadi 10 urat, 20 urat, 30 urat, 40 urat, dan makin banyak urat, makin kuat aksara jimat yang diwakilinya. Semakin kuat naskah jimatnya, semakin kuat pula serangannya. King Feng melihat sekitar 300 urat terjalin dalam satu kitab jimat. 300 urat, artinya 300 aksara jimat saling terhubung, dan bahkan aksara jimat pun sangat kecil, kira-kira seukuran kacang polong kuning, atau bahkan lebih kecil lagi. Beberapa hanya seukuran jarum suntik, yang tidak dapat dilihat tanpa pengamatan yang cermat. Meskipun ukuran naskah jimat ini kecil, namun di dalamnya terkandung kekuatan yang sangat besar. Aksara-aksara jimat ini bervariasi dalam ukuran dan panjang. Ada yang tebal, ada pula yang tipis, dan saling terhubung di setiap arah, seperti jaring laba-laba yang dirajut rapat. Setiap aksara tampak berbeda namun serupa. Hanya praktisi yang memahami aksara jimat yang mampu memahami aksara mendalam ini. Orang biasa pasti tidak akan mengerti, dan rasanya seperti membaca huruf-huruf asing yang menyiksa otak mereka. Senior, ini semua adalah naskah jimat Dao Surgawi, kecuali naskah jimat es, setiap naskah jimat mewakili energi akar es, dan setiap goresan mengandung energi dingin yang dapat membekukan tulang, kata King Feng kepada Kaisar Malam Kegelapan sambil memandangi naskah-naskah jimat ini. Kaisar Malam Gelap mengangguk dan menatap King Feng dengan penuh penilaian. Kaisar Malam Kegelapan hanya mewariskan pengetahuan naskah jimat kepada King Feng, tetapi dia tidak pernah mengajarinya cara menggunakannya. Namun, sekarang, dengan pengetahuan yang diterima di benaknya, ia mengenali kategori naskah jimat tersebut. Sungguh bakat yang langka. Si kecil, tahukah kau cara memecahkan mantra-mantra ini? Tanya Kaisar Malam Kegelapan kepada King Feng sambil tersenyum tipis. King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, saya tidak tahu. Petik 2. King Feng baru saja mempelajari ilmu naskah jimat, dan itu masih terbatas, dia masih memiliki banyak hal yang tidak diketahuinya, dan tentu saja tidak tahu cara memecahkannya. Kaisar Malam Kegelapan menunjuk sebuah naskah jimat di hadapannya dan berkata, lihat naskah jimat ini. Ada kelemahan di sudut kiri bawah pembuluh darahnya. Karena terlalu pendek, energi es Dao Surgawi tidak mencapainya. King Feng mengangguk dan berkata, Senior, saya melihatnya, urat nadi naskah jimat ini bermasalah. Petik 2. Kaisar Malam Kegelapan berkata, bocah kecil, ingatlah bahwa aksara jimat itu melambangkan aturan Dao Surgawi. Setiap goresan, setiap gerakan, setiap urat memiliki aturannya sendiri. Tidak boleh terlalu panjang, terlalu pendek, terlalu tebal, atau terlalu tipis, karena jika tidak, akan menjadi tidak seimbang, dan kekuatannya akan berkurang. King Feng mendengarkan penjelasan Kaisar Malam Kegelapan sambil melihat dinding bagian dalam refinery King Ketel dan memeriksa naskah jimat lainnya. Di dinding bagian dalam refinery King Ketel, terdapat lusinan aksara jimat yang tersusun rapat. Setiap aksara ini tampak seperti kata-kata aneh, seperti kata-kata prasejarah, namun juga seperti omong kosong. Aksara-aksara itu benar-benar berbeda dengan kata-kata modern, mustahil untuk dipahami. Naskah-naskah jimat ini adalah aturan alam Dao Surgawi, jadi tidak akan mudah dipahami. Jika mudah dipahami, maka itu bukan hukum Dao Surgawi. Tiba-tiba, setelah melihat cacat pada naskah jimat, energi dahsyat muncul di tubuhnya. Kekuatan dahsyat ini menangkis serangan ketel Raja Pemurnian dan mencegah ketel tersebut menyerang tubuhnya dan melelehkan esensi vital fisiknya. Mata King Feng berbinar gembira saat ia terus memeriksa aksara-aksara jimat ini dan menerapkan ilmu aksara jimat yang baru saja dipelajarinya. Ia mulai menyadari bahwa panjang aksara-aksara jimat ini berbeda-beda, dan setiap uratnya bergerak ke arah yang berbeda. Senior, di antara ketiga aksara jimat ini, tulisannya agak tipis.
Pasti karena kurangnya tenaga saat mengukir aksara jimat ini, kata King Feng sambil menunjuk aksara jimat ketiga. Kaisar Malam Kegelapan mengangguk tanda menilai, lalu berkata, King Feng, kerja bagus. Temukan lebih banyak lagi cacat naskah jimat ini. Itu akan membantu latihanmu nanti. Dengan bantuan Kaisar Malam Kegelapan, King Feng menemukan 9 kelemahan pada naskah jimat tersebut, dan dipisahkan menjadi yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Senior, aku hanya menemukan 9 kekurangan, tapi tidak bisa menemukan yang lain. King Feng menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Kaisar Malam Kegelapan tersenyum dan berkata, King Feng, kau hebat sekali. Ada 18 kekurangan di antara naskah-naskah jimat ini. Kau sudah menemukan setengahnya. Aku sudah terkejut karena kau baru saja belajar tentang naskah-naskah jimat. Kaisar Malam Kegelapan berseru dalam hati, sungguh berbakat. Hanya setelah mempelajarinya sebentar, ia bisa memahami aksara jimat begitu cepat. Kaisar Malam Kegelapan gembira telah bertemu dengan King Feng dan menerimanya sebagai murid. Ia percaya bahwa King Feng ditakdirkan untuk menjadi hebat, dan dimanapun, ia akan tetap bersinar. Dia melihat ke dinding bagian dalam ketel dan berkata, King Feng, 18 kelemahan dalam naskah jimat Refinery King Ketel adalah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. King Feng melihat ke arah yang ditunjuk Kaisar Malam Kegelapan dan menemukan semua cacat pada naskah jimat yang terlewatkan. Senior, kami telah menemukan semua cacat pada naskah jimat, tapi bagaimana cara memecahkannya? Tanya King Feng. Bagian dalam Refinery King Ketel merupakan dimensi independen, dan King Feng bisa berbicara kepada Dark Knight Emperor secara normal dan tetap tidak akan terdengar oleh yang lain. Kaisar Malam Kegelapan tersenyum dan berkata, gampang sekali, gunakan api emas untuk membakar semua cacat naskah jimat, lalu ketel akan retak. Setelah itu, kau tinggal meninjunya untuk menghancurkannya. King Feng sangat gembira, karena ia yakin jika ia menuruti perintah Kaisar Malam Kegelapan, ketel itu pasti akan retak. Tak peduli apakah itu harta karun orang suci, harta itu harus dipecahkan selama menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, di luar Refinery King Ketel, semua orang melihat ke arah ketel dan tidak mendengar apapun, jadi mereka semua bertanya-tanya apakah King Feng masih hidup. Namun, ketel itu adalah harta dharma milik Binger Zhao, dan hanya Binger Zhao yang bisa merasakannya. Tidak ada seorang pun yang tahu apakah King Feng masih hidup atau sudah mati. Bab 1295. Mematahkan ketel Raja Pemurnian. Apakah menurutmu King Feng sudah mati sekarang? Apakah dia sudah berubah menjadi genangan darah? Pasti. King Feng pasti sudah mati, karena tak seorang pun bisa bersembunyi dari proses peleburan ketel Raja Pemurnian. Di zaman kuno, ketel bahkan melelehkan orang-orang suci, dan bahkan mereka pun berubah menjadi genangan darah, belum lagi para praktisi biasa. Benar sekali, bahkan jika kekuatan Refinery King Ketel menurun, ia masih mampu melelehkan seorang kultivator tingkat raja. Semua orang di sekitar memandangi ketel Raja Pemurnian di tangan Binger Zhao, dan berdiskusi tanpa henti. Mereka semua mengira bahwa King Feng sudah mati dan telah menjadi genangan darah di dalam ketel. Di luar ketel, semua orang mengira King Feng telah meninggal, tidak seorang pun percaya dia bisa bertahan hidup, kecuali dia adalah orang suci. Wajah cantik Pribunga tampak khawatir, karena semua orang di sekitarnya sudah menyimpulkan bahwa ia telah meninggal. Hal ini menyiksanya. Anak anjing, apakah menurutmu Kakak Li sudah mati? Pribunga bertanya kepada anak anjing hitam dengan penuh kekhawatiran. Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, King Feng tidak akan mati semudah itu. Anak anjing hitam mengenal baik hati King Feng, dan ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan tersembunyi. Api emasnya belum digunakan, dan begitu dikeluarkan, pasti bisa menghancurkan ketel Raja Pemurnian. Di dalam ketel, King Feng mengulurkan jarinya, dan seberkas api kemasan memantul ringan di ujung jarinya. Bagaikan peri emas, api itu memantul dengan indah. Namun, jika Anda merasakan suhu nyala api kemasan itu, Anda tidak akan menganggapnya indah lagi, karena tingginya mencapai 5.500 derajat. Manusia akan langsung berubah menjadi abu pada suhu ini. Hanya tubuh King Feng yang mampu menahan panas ini, jika itu orang lain, mereka pasti sudah berubah menjadi abu. King Feng, aku akan memasuki pedang ini. Kau pecahkan 18 cacat skrip jimat yang baru saja kusebutkan, lalu hancurkan ketel Raja Pemurnian untuk keluar, kata Kaisar Malam Kegelapan sambil menunjukkan 18 cacat skrip jimat itu kepada King Feng sekali lagi. Setelah dia berbicara, Kaisar Malam Kegelapan membentuk sinar cahaya hitam dan memasuki pedang. King Feng meletakkan pedang itu ke dalam cincin interspatial, dan, dengan mata terkonsentrasi, dia memeriksa cacat naskah jimat di depannya. Wuss! Dengan kendali penuh, ia menembakkan satu api emas ke cacat naskah jimat pertama. Naskah jimat itu terbakar dan menghilang dengan sedikit asap hijau. Jika cacat pada naskah jimat itu tidak ditemukan, King Feng tidak akan pernah bisa membakarnya, tidak peduli seberapa kuat api emas itu.
Begitu cacat pada naskah jimat itu terungkap, naskah itu akan menjadi lemah, dan api emas akan menemukan titik lemahnya, lalu secara alami menyerang dan membakarnya. Setelah naskah jimat pertama terbakar, retakan muncul pada permukaan Refinery King Kettle, dan retakan itu tampak jelas pada permukaan halus Kettle. Apa yang terjadi? Kenapa ketel Raja Pemurnianku retak? Binger Zhao menatap ketel Raja Pemurnian di tangannya dengan penuh ketakutan dan keterkejutan. Ketel itu bisa membesar atau mengecil. Ketika Binger Zhao menyedot air dari gelas, ia mengecilkan ukuran ketel dan memegangnya di tangannya. Namun, ketel kecil ini, yang pernah menguasai wilayah budidaya sendiri, kini telah retak. Semua orang di sekitar mendengar suara Binger Zhao, dan mereka semua menoleh ke arahnya. Mereka melihat retakan di permukaan Refinery King Kettle, dan mereka terkejut tak percaya. Astaga, kenapa ada retakan di ketelnya? Ini kan harta karun orang suci, apa yang terjadi? Apakah ini berarti King Feng sedang memecahkan ketel dari dalam? Apa yang kau katakan? Itu tidak mungkin. Mungkin saja King Feng kuat, tapi dia tidak akan mampu menghancurkan harta spiritual seorang suci. Semua kultivator di sekitar berdiskusi tanpa henti, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Di ranah kultivasi diri Huaxia, ketel Raja Pemurnian adalah harta karun yang tak terkalahkan, kehadiran yang tak terkalahkan di benak semua orang. Semua orang lebih suka menyinggung Kaisar Roh daripada menyinggung pemilik ketel Raja Pemurnian. Karena begitu mereka tersedot ke dalam, mereka pasti akan meleleh menjadi darah tanpa sisa-sisa mayat mereka. Anak anjing hitam melihat retakan di ketel, dan ia pun gembira. Ia tahu bahwa King Feng telah memecahkannya, karena tidak ada orang lain yang tersedot ke dalam ketel Raja Pemurnian selain King Feng. Sementara itu di dalam Refinery King Kettle, King Feng melihat retakan pada naskah jimat yang hancur dan menjadi gembira karena dia tahu perintah Kaisar Malam Kegelapan itu benar. Binger Zhao, dasar wanita hina, aku akan menghancurkan ketel Raja Pemurnianmu sepenuhnya. King Feng tersenyum dingin, dan dengan kendali api di tangannya, ia menyerang cacat naskah jimat kedua. Bang! Dengan suara keras, api di tangan King Feng memecahkan cacat naskah jimat kedua, dan membakarnya menjadi abu. Naskah jimat ketiga menyusul, kemudian keempat, kelima. Sampai pada cacat naskah jimat ke-18, semuanya terbakar habis oleh api emas. Semakin banyak retakan muncul pada ketel, dimulai dengan satu retakan, dua retakan, dan segera, 18 retakan yang saling terkait erat seperti jaring laba-laba. Bang! Dengan suara keras, Refinery King Kettle tiba-tiba meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Bersamaan dengan meledaknya Refinery King Kettle, tubuh King Feng muncul dari ketel dan muncul di hadapan semua orang. Ini adalah ketel yang dulunya digunakan oleh seorang santo, jadi kekuatannya luar biasa. Bahkan ketika meledak, kepingan-kepingan naskah jimatnya melesat keluar dan melukai orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Ketel Raja Pemurnianku. Dasar brengsek, King Feng. Kenapa kau mau menghancurkan ketelku? Wajah Binger Zhao berubah mengerikan dan matanya dipenuhi amarah. Ketel Raja Pemurnian merupakan harta karun paling berharga milik Sekte Kaisar Pedang, dan bahkan ketua sekte sendiri tidak berani menggunakannya. Namun kini, ketel Raja Pemurnian telah hancur di tangan Binger Zhao. Binger Zhao tidak tahu harus berkata apa kepada ayahnya. Para pembudidaya diri di sekitar semuanya tercengang, bahkan lebih terkejut daripada saat mereka melihat orang tua mereka meninggal. Bagaimana bisa ketel Raja Pemurnian hancur? Itu adalah harta spiritual seorang santo. King Feng terlalu kuat. Bahkan ketel Raja Pemurnian pun tak mampu menjebaknya. Dia tak terkalahkan. Mulai sekarang, King Feng adalah idolaku. Aku yakin dia akan menjadi orang suci di masa depan. Karena itulah dia bisa memecahkan ketel Raja Pemurnian. Semua kultivator di sekitar berdiskusi tanpa henti, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan menatap King Feng dengan penuh kekaguman. Bagi beberapa orang yang membudidayakan diri sendiri, mereka bahkan melihat King Feng setara dengan orang suci. Bab 1296. Gendang Santo. Kakak Li sungguh hebat. Dia memecahkan ketel Raja Pemurnian. Wajah cantik peri bunga berseri-seri karena kegembiraan dan kegembiraan. Semua orang selain peri bunga juga sangat gembira melihat King Feng lolos dari ketel. King Feng selalu berhasil membuatku terkejut, kata anak anjing hitam pada dirinya sendiri sambil mengangkat kepalanya. Anak anjing hitam tahu bahwa jika ia adalah orang yang ada di dalam ketel, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Namun, ia berhasil lolos dengan mudah, yang menunjukkan betapa berbakatnya ia. Berdiri di luar, King Feng mendengarkan semua orang berdiskusi. Melihat ketel Raja Pemurnian yang hancur, ekspresinya tampak tenang. Saat berada di dalam ketel, ia mempelajari kitab suci jimat dan memperoleh keterampilan praktisnya. Kini setelah mengamati orang-orang di sekitarnya lagi, ia dengan jelas melihat ada kitab suci jimat di dalam tubuh orang-orang. Kulit manusia, pembuluh darah vena di kulit, pembuluh darah vena di otot, pembuluh darah vena di tulang. Organ, denyut nadi, dan saraf manusia semuanya memiliki pembuluh darah vena.
Ia mengamati urat-urat mantra pada para kultivator ini dan mencoba menemukan kekurangan mereka. Sehebat apapun kultivator itu, mereka semua memiliki kekurangan. Hanya dengan sekali lihat, ia telah menemukan kekurangan yang jelas pada beberapa kultivator. Jika orang-orang ini bertarung dengan King Feng dapat mengalahkan mereka dalam hitungan detik hanya dengan mengangkat jari untuk menunjukkan kelemahan mereka. King Feng menoleh untuk mengamati Binger Zhao di depannya dengan saksama. Ia menyadari bahwa kekurangan Binger Zhao tidak begitu jelas karena Binger Zhao lebih kuat darinya. Namun, jika Binger Zhao menggunakan teknik kultivasi diri selama pertempuran, King Feng akan dapat menemukan kekurangannya. King Feng menatap Binger Zhao dan berkata, "Ketel Raja Pemurnianmu terlalu lemah. Kau sebut ini harta karun? Kurasa tidak. Ini hancur hanya dengan sentuhan jariku." Petik 2. Dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh namun arogan, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan Refinery King Ketel maupun Binger Zhao. Semua orang di sekitar tercengang ketika mendengar kata-kata dari King Feng. Mereka berpikir dalam hati, "Bung, Ketel Raja Pemurnian adalah harta spiritual seorang suci. Bahkan para suci dan Master Alam Kaisar Roh tingkat 9 pun dilebur olehnya. Bagaimana mungkin benda itu menjadi lemah di hadapanmu?" Tentu saja semua orang di sekitar hanya berpikir begitu dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Siapa yang tahu kalau King Feng akan marah dan melampiaskannya pada mereka? Mereka akan mati hanya dengan satu tamparan darinya. Siapa yang mau mati seperti itu? King Feng, kau pikir aku hanya punya satu ketel Raja Pemurnian? Aku punya banyak harta lainnya. Aku harus membunuhmu hari ini. Wajah Binger Zhao menjadi dingin karena amarah yang membara. Refinery King Ketel mungkin merupakan alat terkuat milik Binger Zhao, tetapi dia juga memiliki keahlian hebat lainnya yang tersisa. Lagi pula, Binger Zhao adalah putri dari ketua sekte ortodoks nomor 1, sekte Kaisar Pedang, jadi dia pastinya memiliki lebih dari satu harta. King Feng, akan kutunjukkan betapa hebatnya gendang Seinku. Binger Zhao memicu sebuah pikiran, dan sebuah gendang putih muncul dari cincin interspatialnya. Gendang putih ini berukuran sebesar dua telapak tangan, permukaannya halus dengan untaian azimat rumit, dalam, dan kuat yang dijalin rapat sehingga menghembuskan energi langit dan bumi. Itu gendang Santo, kata anak anjing hitam kaget ketika melihat apa yang dikeluarkan Binger Zhao. Jika itu bisa mengejutkan Black Puppy, itu pastilah harta karun yang langka, karena Black Puppy telah melihat segala macam harta karun dan permata sebagai binatang iblis kuno. Pada zaman kuno, gendang Santo adalah harta karun para Santo dan merupakan senjata ampuh untuk menyerang roh. Dengan suara genderang gendang Santo, ia dapat menyerang jiwa seseorang, dan menghisapnya. King Feng mengerutkan kening saat dia merasakan firasat berbahaya dari gendang Santo, jiwanya gemetar seolah-olah akan tersedot ke dalamnya. King Feng merasakan kekuatan dahsyat gendang suci di tangan Binger Zhao, dan kekuatan itu tak kalah hebat dari labu emasnya. Ia tahu, gendang Santo ini jelas merupakan harta spiritual seorang Santo, kalau tidak, rasanya tak akan seberbahaya ini. Ia merasakan sedikit ketidakadilan, karena ia memperoleh hartanya dengan susah payah, tersiksa, dan terkadang mempertaruhkan nyawanya. Namun, Binger Zhao tidak perlu bersusah payah. Ia tentu saja menerima harta karun ini sebagai hadiah karena ia adalah putri dari sekte Kaisar Pedang. Jika Binger Zhao memiliki hak istimewa, maka King Feng bangkit dari ketiadaan. Secara dangkal, King Feng mungkin tampak istimewa juga, karena ayahnya adalah putra Dewa Sekte Penakluk Langit, tetapi sayangnya ayahnya pergi ke 3000 dunia agung dan meninggalkannya tanpa apapun. Binger Zhao memukul permukaan gendang suci berwarna putih, dan suara genderang tersebut membentuk pusaran roh yang besar. Pusaran air putih ini luar biasa mengerikan. Seperti pusaran air hitam dan lubang hitam di luar angkasa, pusaran air ini memiliki daya hisap yang sangat besar. Energi roh dari bunga-bunga, pohon-pohon, dan tanaman di sekitar pusaran air putih semuanya tersedot ke dalam gendang Santo. Bukan hanya tanaman saja yang terhisap, bahkan beberapa binatang iblis, laba-laba, semut, tanah, dan batu pun hancur dan pucat karena energi roh mereka terhisap kering. Semua pembudidaya diri di sekitar tampak terkejut, wajah mereka pucat, dan telinga mereka tertutup karena takut akan suara itu. Mereka semua mundur untuk menghindarinya. Meski begitu, mereka yang berada di dekatnya gemetar dan merasakan sebagian jiwa mereka tersedot keluar. Di antara beberapa di antara mereka, kulit beberapa petani wanita menjadi keriput karena mereka mulai menua secara drastis. Semua praktisi bela diri memandang Binger Zhao dengan ngeri. Wanita yang mereka kagumi kini berubah menjadi iblis yang menelan jiwa. Wajah King Feng berubah pucat dan dia mulai berkeringat saat dia merasakan jiwanya terkoyak dan hendak memasuki gendang orang suci. Sialan! Gendang Santo ini adalah harta spiritual seorang Santo yang ahli dalam menelan jiwa. Aku tak bisa melawannya, umpat King Feng tanpa henti dan murka pada Binger Zhao. Dia baru saja menghancurkan ketel Raja Pemurnian dan mengira bisa membunuh Binger Zhao, tetapi sekarang sepertinya mustahil. Wanita ini punya terlalu banyak harta spiritual.
Pusaran air putih itu tiba di atas kepala King Feng dan memancarkan cahaya putih dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya melebihi gravitasi bumi, mencoba menyedot jiwanya. Pada saat hidup dan mati, batu kilangan hitam putih keluar dari pikiran King Feng. Bab 1297. Menamparkan wajah Binger Zhao. Batu giling hitam putih muncul dalam pikiran King Feng dan bergetar tak terkendali, seakan-akan memakan sesuatu yang lesat. Pusaran air putih itu mulai bergetar ketika batu giling hitam putih muncul, seperti ia bertemu dengan musuh alaminya dan ingin melarikan diri. Semua orang di sekitar melihat kejadian itu dengan terkejut dan bingung. Pusaran air putih itu tampak sangat mendominasi saat menelan segalanya, tetapi kini ia tampak seperti kelinci saat melihat serigala, ia berlari lebih cepat dari siapapun. Apa aku melihatnya dengan jelas? Pusaran air putih itu kabur. Kenapa bisa begitu? Ini serangan spiritual tingkat orang suci. Kau benar, aku juga melihatnya. Batu giling hitam putih dari tubuh King Feng lebih kuat daripada pusaran air putih. Batu itu dengan mudah mengalahkannya. King Feng benar-benar luar biasa. Dia selalu berhasil mengejutkan kita. Semua orang di sekitar berdiskusi tanpa henti sambil menatap King Feng dengan heran. Mereka berharap agar King Feng mengalahkan Binger Zhao dan menghancurkan pusaran air putihnya. Pusaran air putih ingin melarikan diri, tetapi tentu saja batu giling hitam putih milik King Feng tidak akan pernah membiarkannya lolos. Pusaran air hitam putih melesat maju bagaikan sambaran petir hitam dengan percikan putih di dalamnya, dan segera mengejar pusaran air putih tersebut. Pusaran air hitam putih mulai berputar seperti 8 diagram Taiji, dan memancarkan sejumlah besar energi yin-yang. Warna hitam melambangkan yin, dan warna putih melambangkan yang. Setelah batu giling hitam putih menelan pusaran air putih, ia tidak berhenti sama sekali dan tetap seperti sambaran petir saat menyambar Binger Zhao. Ia bergerak seperti pusaran air hitam putih yang mengandung gravitasi lubang hitam, yang berniat menelan Gendang Santo. Gendang Santo ingin melarikan diri, tetapi tak mampu. Gendang Santo merupakan harta karun orang suci dan amat kuat pada zaman dahulu, tetapi di hadapan batu giling hitam putih yang misterius, ia bagaikan semut kecil yang tak berdaya. Dalam sekejap, Gendang Santo telah memasuki batu giling hitam putih. Gendang Sein putih memekik kesakitan di dalam batu giling hitam putih. Itu hanyalah harta dharma, tetapi mengandung kesadarannya sendiri. Begitu tersedot ke dalam batu giling hitam putih, ia akan lenyap selamanya. Hanya setelah beberapa detik, jeritan Gendang Santo menghilang karena seluruhnya ditelan oleh batu giling hitam putih. Batu giling hitam putih berubah menjadi sambaran petir hitam sekali lagi, dan kembali ke pikiran King Feng, lalu menghilang. Semua orang di sekitar terkejut seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Wah! Bahkan Gendang Sein pun dikalahkan oleh King Feng. Seberapa kuat orang ini? Semua orang berdiskusi dengan tak percaya. Kenyataannya, King Feng sendiri terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Tentu saja, King Feng tahu kekuatan Gendang Sein. Gendang itu terbuat dari kulit binatang iblis tingkat Sein, yang mengandung energi tak terkalahkan yang dapat menelan segalanya. Namun, batu giling hitam putih dengan mudah menelannya. King Feng bertanya-tanya apa benda kuat yang ada di dalam pikirannya. Pada saat yang sama Binger Zhao terkejut, berdiri di sana tercengang. Binger Zhao tidak pernah dapat membayangkan bahwa King Feng dapat menelan gendang suci miliknya. Ia pikir ia telah mengalami tragedi. Sejak bertemu dengan King Feng, tak ada hal baik yang terjadi. Pertama, ketel Raja Pemurnian hancur, dan kini Gendang Santo dimakan. King Feng adalah musuh bebuyutannya. King Feng memandang keterkejutan semua orang yang membeku dengan sedikit kegembiraan. Dialah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini untuk menghukum Binger Zhao, dan membiarkan wanita ini merasakan akibat dari perbuatannya yang menyinggung perasaannya. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras, lalu terbang ke udara bagaikan kilat, dan tiba-tiba muncul di hadapan Binger Zhao. Ekspresi Binger Zhao berubah dan terbangun dari keterkejutannya, tetapi sudah terlambat. King Feng telah muncul di hadapannya, tidak memberinya kesempatan untuk menanggapi. King Feng mengulurkan tangan kanannya, dan sambil mengayunkan busur dengan energi yang sangat besar, kelima jarinya menamparkan sisi kanan wajah Binger Zhao. Dengan suara tamparan, 5 sidik jari muncul di wajah Binger Zhao. Sangat kentara, bekas memar di wajahnya yang menawan dan meninggalkan bekas. Semua orang di sekitar melihat ini dan sekali lagi terkejut hingga terdiam. Apa yang baru saja kita lihat? Putri Sekte Kaisar Pedang, Binger Zhao, ditampar oleh King Feng. King Feng terlalu sombong, bagaimana mungkin dia menamparkan Binger Zhao, putri dari Sekte Kaisar Pedang. Itu saja, aku tidak suka Binger Zhao, tapi statusnya masih ada. Setelah itu, King Feng pasti akan diincar oleh Sekte Kaisar Pedang. Aku memang bersimpati pada King Feng. Aku mengaguminya, tapi sekarang dia tidak akan pernah hidup. Wajah Binger Zhao memucat ketika mendengar gosip itu. Ia adalah putri Sekte Kaisar Pedang,
dan dengan status serta hak istimewa yang tinggi, tak seorang pun di dunia kultivasi Huaxia berani melakukan hal seperti itu padanya. Ah! King Feng, beraninya kau menamparku. Aku akan membunuhmu, membunuhmu, membunuhmu. Binger Zhao meraung marah, dan matanya dipenuhi amarah yang membara. Binger Zhao ingin memotong King Feng menjadi 8 bagian untuk melampiaskan amarahnya. Wanita bodoh sekali, kau masih ingin membunuhku setelah semua ini. Dengan semua yang kau punya, apa kau pikir kau bisa melakukannya? King Feng tersenyum dingin dengan ejekan di matanya. Tamparan. King Feng mengangkat tangan kirinya dan menamparkan wajah kiri Zhao Binger, membuat wajah kirinya bengkak dan merah. Sama seperti sisi kanannya, terdapat 5 sidik jari merah bening. Kini kedua sisi wajah Binger Zhao simetris, bengkak seperti 2 roti gulung merah. Wajahnya yang dulu cantik kini tak ada lagi, ia kini menjadi wanita pemarah yang tak punya keanggunan dan keanggunan yang seharusnya dimiliki putri sekte Kaisar Pedang. King Feng tak terkalahkan, kuat, dan mulia. Binger Zhao jelas bukan lawannya. Harta karun orang suci di tangan Binger Zhao telah hancur berkeping-keping, dan, tanpa kemampuan untuk menghentikan King Feng, mukanya dipukuli secara brutal olehnya. Bab 1298. Master Muda Sekte Kaisar Pedang. Leng Bing, yang berada di samping mereka, terbangun dari keterkejutannya, dan wajahnya berubah drastis saat melihat wajah Binger Zhao, matanya berubah geram. Leng Bing jatuh cinta pada Binger Zhao. Mereka tumbuh bersama, dan seluruh dunia pengembangan diri tahu ini. Siapapun orangnya, melihat kekasihnya ditampar oleh King Feng, tak seorang pun bisa menerima ini. Ditambah lagi, Leng Bing adalah Master Sekte Junior dari Sekte Kaisar Pedang, jadi dia sangat kuat dan memiliki banyak harta dharma, jadi dia harus menghukum King Feng. King Feng, brengsek, beraninya kau memukul wajah Binger Zhao. Aku akan menghajarmu sampai kepala babi bengkak hari ini, menghancurkan gigimu, dan mengubahmu menjadi raksasa, teriak Leng Bing kepada King Feng dengan amarah yang membara dan wajah dingin. Perkataannya penuh dengan amarah yang mematikan, membuat semua pembudidaya diri di sekitarnya gemetar ketakutan. King Feng baru saja menamparkan wajah Binger Zhao, tetapi ketika dia mendengar seseorang mengutuknya, dia berbalik untuk menemukan Leng Bing. Sialan kau, apa hubungannya aku memukul Binger Zhao denganmu? Kau mau ditampar juga? Aku akan menamparmu sampai kau bisa menandinginya, gerutu King Feng dengan marah. Mata Leng Bing menjadi dingin saat dia mendengar kata-kata arogan King Feng. Di dunia kultivasi Huaxia, Sekte Kaisar Pedang jelas merupakan kekuatan kultivasi paling bergengsi. Bahkan Sekte Kaisar Pedang pun tak tertandingi dalam hal kekuatan murni. Leng Bing adalah tuan muda Sekte Kaisar Pedang, dan ia bagai dewa di alam kultivasi diri Huaxia. Jika Binger Zhao adalah putri Sekte Kaisar Pedang, maka Leng Bing adalah pangeran Sekte Kaisar Pedang. Leng Bing membalik pergelangan tangannya, mengeluarkan sebilah pisau hitam panjang dan mengarahkannya ke arah King Feng dengan dingin. Bilah panjang itu selebar 4 jari dan panjangnya 1 meter. Sepenuhnya terbuat dari meteorit dan batu kristal hitam dari planet tingkat menengah, yang merupakan batu berharga namun sangat tajam. Pedang panjang hitam ini disebut pedang Kaisar Hitam, dan juga dikenal sebagai pedang batu Kaisar Hitam. Pedang ini sangat kuat dan terkenal di dunia kultivasi diri. Begitu Leng Bing mengeluarkan pedang Kaisar Hitam, energi pedangnya melesat menembus langit dan mengguncang segalanya. Layaknya lapisan neraka dimensi pertama, pedang itu merobek celah besar di langit, karena energi pedangnya yang terlalu kuat. Di mata orang lain, pedang Kaisar Hitam Leng Bing menghembuskan energi pedang, tetapi pandangan King Feng berbeda. Itu bukan energi pedang, melainkan niat pedang. Niat pedang sangat sulit dipahami, dan rata-rata praktisi bela diri tidak akan pernah memahaminya. Bahkan jika mereka berlatih teknik pedang selama beberapa dekade, atau bahkan berabad-abad, sebagian besar praktisi bela diri tidak akan mampu memahaminya, karena membutuhkan pemahaman tingkat tinggi, bukan hanya usaha. King Feng memahami niat pedang elemen api karena bakat alaminya, dan Leng Bing juga memahami niat pedang karena bakatnya yang luar biasa. Leng Bing mengayunkan pedang Kaisar Hitam di tangannya dan tiba-tiba menerjang ke depan. Pedang itu merobek udara dan mengguncang sekitarnya, serangannya yang mengandung niat pedang tak terkalahkan muncul di hadapannya. King Feng sangat berhati-hati, jadi dia segera menghunus harta karun tingkat Kaisar, pedang Kaisar Api. Pedang Kaisar Api milik King Feng menghembuskan energi pedang besar dengan api merah yang membumbung ke awan, kekuatannya tidak kalah dari pedang Kaisar Hitam. King Feng menyalurkan esensi vitalitas batinnya dan mengisi pedang Kaisar Api. Saat pedang itu menusuk Leng Bing, energi pedang yang berapi-api berpadu dengan niat pedang yang tercurah dengan kekuatan, panas, ketajaman, dan daya yang tak terkalahkan. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, energi pedang-pedang Kaisar Hitam berbenturan dengan energi pedang-pedang Kaisar Api. Benturan itu meledak dengan keras di langit, dan dimensi neraka tingkat pertama hancur, menyebabkan pusaran air hitam muncul. Sekali lagi, kepala setan hitam muncul dari pusaran air. Kepala setan hitam ini adalah yang muncul sebelumnya saat King Feng melawan Binger Zhao.
Kepala iblis itu menatap ke arah King Feng dan Leng Bing, gigi-giginya tajam dan rambutnya panjang seluruhnya, serta ia menghembuskan energi dingin dan mematikan. Kalian berdua manusia brengsek, beraninya kalian menerobos masuk ke dimensi pertama neraka lagi. Kali ini aku takkan membiarkan kalian berdua lolos. Wajah si kepala iblis berubah muram dengan niat membunuh yang kuat. Di neraka, setan dan orang-orang yang berkultivasi sendiri merupakan musuh alami, dan pertempuran hebat pasti akan terjadi ketika keduanya bertemu. Kepala iblis itu membuka mulutnya dan menjerit dengan brutal, membentuk dua bayangan iblis yang ganas. Itu adalah serangan gelombang suara, dan ia menyerang ke arah King Feng dan Leng Bing untuk membunuh mereka. Serangan gelombang suara iblis yang ganas itu sangat kuat dan semua orang di sekitar menjadi pucat, jatuh ke tanah sambil berguling-guling tak terkendali sambil berteriak kesakitan. Mereka hanya mereka yang berdiri jauh, karena iblis tidak menyerang orang-orang itu. Jika mereka juga menjadi target serangan, maka mereka pasti sudah mati sekarang, tetapi iblis hanya menargetkan dua orang, yaitu King Feng dan Leng Bing. Leng Bing menjerit kesakitan, gelombang suara iblis baru saja menyerang pikirannya dan mulai merobek-robek energi rohnya. Leng Bing sangat kuat, tetapi serangannya sebagian besar merupakan serangan teknik fisik dan kultivasi diri, jadi dia memiliki kemampuan bertahan terhadap serangan roh. Leng Bing disiksa, tetapi berbeda dengan King Feng. Energi roh iblis merasuki pikiran King Feng dan mencabik-cabik jiwanya. Namun tenaga dalam roh iblis itu menjerit kesakitan, karena melihat batu giling hitam putih yang langsung menyerbu ke arahnya dalam bentuk pusaran air hitam dan langsung menelan tenaga dalam roh iblis itu. Energi roh iblis pernah dianggap tak terkalahkan, namun di hadapan batu giling hitam putih milik King Feng, ia berubah menjadi seekor tikus yang sekilas melihat seekor kucing. Ia tak berdaya dan lenyap saat berubah menjadi makanan batu giling hitam putih. Batu giling hitam putih sangat gembira sekarang, karena baru saja memakan energi roh gendang santo, dan sekarang energi roh iblis. Batu giling hitam putih menghembuskan hembusan misterius kekuatan primitif yang dahsyat. Pada saat yang sama, kepala iblis di pusaran air hitam merasakan serangan energi rohnya ditelan oleh batu penggilingan hitam putih di pikiran King Feng dan menjadi takut. Kepala iblis itu bahkan merasakan energi kacau, yang merupakan energi Dao surgawi, atau bahkan lebih kuat. Tubuhnya gemetar ketakutan, dan hampir kehilangan jiwanya. Kepala iblis itu menatap King Feng dengan ketakutan, seolah-olah dia baru saja melihat Raja Neraka, dan segera melarikan diri kembali ke pusaran air dan menghilang. Semua orang di sekitar terkejut, iblis yang tak terkalahkan itu telah melarikan diri seperti orang lemah. Semua orang mengira itu mustahil. Iblis-iblis ganas itu adalah makhluk paling menakutkan di neraka, tetapi salah satu monster itu telah melarikan diri begitu saja. Bab 1299. Belalang sembah mengintai jangkrik, tak sadar akan keberadaan Oriole di belakangnya. Tentu saja, kemunculan iblis itu tidak sia-sia. Ia telah melukai jiwa Leng Bing, membuatnya tampak tidak nyaman dengan wajah pucat dan mulut berdarah. Li King Feng tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia bergerak secepat kilat hitam dan langsung tiba di depan Leng Bing. Ayah! Li King Feng mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan Leng Bing yang masih termenung. Wajah kanan Leng Bing memerah dan bengkak karena tamparan itu. Tanda nyata berupa 5 jari seketika muncul di wajah kanan Leng Bing, persis seperti wajah Binger Zhao sebelumnya. Energi spiritual Leng Bing telah diserang oleh iblis, sehingga kekuatannya menurun drastis. Ia bukan tandingan Li King Feng lagi dan hanya bisa dipukuli habis-habisan. Semua orang di sekitar terkejut lagi ketika melihat Leng Bing dipukuli. Mereka tidak tahu berapa kali mereka terkejut, dan setiap kali itu berasal dari Li King Feng. Li King Feng baru saja menamparkan Zhao Binger, lalu ia juga menamparkan wajah Leng Bing. Ia memperlakukan orang-orang dari sekte tingkat kaisar dengan begitu hina. King Feng Li, dasar bajingan. Beraninya kau menamparkan wajahku. Akan kutunjukkan semua kemampuanku. Leng Bing mengayunkan pedang kaisar hitam di tangannya ke arah King Feng Li. Li King Feng tertawa sembarangan. Pedang kaisar api di tangan kanannya tiba-tiba menebas dengan kekuatan dahsyat. Li menangkis pedang kaisar hitam dalam satu gerakan. Tak lama kemudian, telapak tangannya terulur bagai sambaran petir lagi. Pedang itu melesat ke sisi lain wajah Leng Bing, membuatnya merah dan bengkak, dengan 5 bekas jari juga muncul. Kasihan Leng Bing, dia bahkan tidak bisa melawan. Yang bisa dia lakukan hanyalah ditampar terus-menerus oleh Li King Feng. Bajingan, kau akan membayar perbuatanmu. Sekte Kekaisaran Hitam juga tidak akan membiarkanmu lolos. Leng Bing sangat tangguh. Bahkan ketika kedua sisi wajahnya bengkak, ia tetap mengancam King Feng Li. Papa. King Feng Li menggunakan kedua tangannya secara bergantian dan menamparkan kedua sisi wajah Leng Bing secara berurutan. Setelah Li menamparkan sisi kiri, ia juga menamparkan sisi kanan wajahnya. Ia menamparkan ratusan kali, dan wajah tampan Leng Bing babak belur seperti kepala babi yang bengkak. Gigi Leng Bing copot semua, darah mengucur deras dari mulutnya dan menetes kemana-mana. Peng! Suara keras terdengar saat tubuh Leng Bing jatuh ke tanah.
Ia pingsan, tubuhnya terus-menerus gemetar saat terbaring di tanah. Sepertinya ia menderita epilepsi dan hampir mati. Melihat akhir tragis Leng Bing, orang-orang di sekitar menutupi wajah mereka dan mundur seolah-olah mereka takut King Feng Li akan menamparkan mereka. Bukan hanya orang-orang di sekitar, bahkan Binger Zhao pun merasakan sakit yang dirasakan Leng Bing. Meskipun kedua sisi wajah Binger Zhao bengkak, giginya masih ada. Lain halnya dengan Leng Bing. Ketika ia bangun, ia mungkin akan kesulitan jika ingin berbicara dan makan dengan giginya. King Feng Li tidak memiliki belas kasihan terhadap Leng Bing yang tidak sadarkan diri karena dia tahu jika dia kalah, akhir hidupnya akan lebih buruk. Lili menghunus pedang Kaisar Api dan bergerak untuk membunuh Leng Bing. Terhadap musuh-musuhnya, ia tak kenal ampun dan pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkan mereka. King Feng Li tidak akan memberi Leng Bing kesempatan untuk terengah-engah, atau dia akan membalas dendam begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya. Prinsip Li King Feng adalah membasmi akarnya untuk menghindari masalah di masa depan. Tepat ketika Li King Feng hendak membunuh Leng Bing, para praktisi di sekitarnya berteriak. Oh tidak! Lihat, bunga neraka telah diambil oleh Yi Tianzhou, kata seorang kultivator berambut pendek dengan marah. Lili sedang bertarung melawan Zhao Binger dan Leng Bing. Semua orang memperhatikan mereka, tetapi tidak ada yang memperhatikan bunga neraka. Tuan muda Sekte Kaisar Binatang, Yi Tianzhou, tiba-tiba merebut bunga neraka. Dia benar-benar orang yang tercela. Hahaha, teruslah berjuang. Bunga neraka itu milikku. Yi Tianzhou menunggangi harimau api, memegang bunga neraka yang baru saja dipetiknya, dan tertawa penuh kemenangan. Yi Tianzhou begitu senang dengan dirinya sendiri sehingga dia bahkan tidak menonton pertarungan antara King Feng Li dan Leng Bing. Yi Tianzhou diam-diam datang ke dasar bunga neraka, dan, ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan, dia terbang dan memetik bunga neraka. Sial, Yi Tianzhou mendapatkan bunga neraka. Aku harus mendapatkannya kembali. Li King Feng panik. Ia tidak peduli lagi untuk membunuh Leng Bing. Ia terbang dan mengejar ke arah Yi Tianzhou melarikan diri. Pada saat yang sama, Binger Zhao, Meng Yaofu, Black Puppy, dan para kultivator lainnya mengejar Yi Tianzhou. Bunga neraka sangat penting bagi semua orang dan semua orang ingin mendapatkannya. Harimau api adalah binatang buas kelas 9 tingkat raja dan kecepatannya luar biasa. Ia berlari secepat kilat merah dan hampir mencapai kecepatan sinar matahari. Para kultivator biasa tidak dapat mengejarnya. Hanya King Feng Li, Binger Zhao, Meng Yaofu, Black Puppy, Sky Devouring Snake, dan beberapa lainnya yang nyaris tak mampu mengejar. Li King Feng menggunakan jurus 1000 langkah naga. Tubuhnya berubah menjadi naga dewa, tetapi ia masih belum bisa mengejar Yi Tianzhou. Lili merasa teknik gerakan ini tidak berguna saat ini, karena ia hanya seorang master di tingkat ketujuh alam Raja Roh. Semua master yang dihadapi Li King Feng berada di alam Kaisar Roh setengah langkah. Dia membutuhkan teknik gerakan yang jauh lebih kuat. Lucu sekali. Kau pikir kau bisa mengejarku? Harimau api, bertransformasilah. Gunakan sayapmu. Yi Tianzhou tertawa sambil memberi perintah pada harimau api. Harimau api meraung mendengar perintah Yi Tianzhou. Raungan harimau itu menggema di seluruh lapisan pertama neraka. Pada saat yang sama, dua sayap merah tumbuh di sisi tubuh Flame Tiger. Sepasang sayap merah itu dengan cepat melebar dan mengangkat Flame Tiger dan Yi Tianzhou ke udara. Semua orang kebingungan dengan perubahan mendadak ini. Ada apa? Harimau api itu binatang darat. Kok bisa ada sayap binatang terbangnya? Ya, aku belum pernah melihat binatang buas seperti harimau terbang. Apa yang terjadi? Kau tidak tahu apa-apa tentang itu. Harimau api adalah ras variasi. Ia mampu terbang karena memiliki garis keturunan harimau iblis api dan elang petir. Semua pembudidaya mandiri di sekitar berdiskusi dengan penuh keheranan. Beberapa praktisi bela diri yang berpengetahuan luas mengenali jenis harimau api. Itu adalah variasi dari harimau iblis. Li King Feng terkejut setelah mendengar komentar para kultivator. Ia tidak menyangka monster Yi Tianzhou sekuat ini. Binatang iblis jenis harimau yang bermutasi tidak hanya bisa bepergian di daratan tetapi juga bisa terbang. Belalang sembah itu mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan Oriole di belakangnya. Li King Feng telah memanfaatkan trik ini untuk mendapatkan banyak keuntungan sebelumnya. Namun, yang memanfaatkan trik ini sekarang adalah Yi Tianzhou. Yi Tianzhou menipu King Feng Li, Binger Zhao, dan Leng Bing sehingga dia bisa merebut bunga neraka dan melarikan diri. Li King Feng sangat marah dan wajahnya muram. Hanya dia yang boleh mempermainkan orang lain. Sejak kapan ada yang boleh mempermainkannya? Terlebih lagi, Yi Tianzhou mengambil jarahannya saat King Feng sedang bertarung dengan orang lain. King Feng Li tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Bab 1300. Yi Tianzhou lolos. Harimau api adalah variasi dari harimau iblis dan kecepatannya sangat tinggi. Ditambah dengan sepasang sayap elang petir, kecepatannya mencapai kecepatan kilat, dan langsung menghilang dari pandangan orang-orang.
Semua kultivator tercengang ketika melihat Yi Tianzhou menghilang menunggangi harimau api. Mereka sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lily juga sangat marah. Kekuatannya sangat dahsyat, dan baik serangan spiritual maupun fisik, ia tak terkalahkan. Lily bahkan memiliki api emas, yang merupakan api harta karun orang suci emas. Namun, kecepatannya tidak cukup cepat untuk mengejar harimau api, dan ia terpaksa mengantar Yi Tianzhou pergi. Binger Zhao, Meng Yaofu, dan para kultivator lainnya juga sangat marah. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak bisa mengejar Flame Tiger. Binger Zhao melirik King Fengli dengan dingin dan berjalan pergi. Dia tahu bahwa dia sekarang bukan tandingan King Fengli, dan hartanya juga telah dihancurkan oleh King Fengli. Zhao Binger harus menemukan ayahnya, ketua sekte Kaisar Pedang, untuk membunuh Lily. Atau, ia juga bisa meminta bantuan para senior sekte Kaisar Pedang, karena hanya merekalah yang bisa membunuh Lily dan membalaskan dendamnya. Tentu saja, King Fengli merasakan niat Binger Zhao untuk membunuhnya, tetapi dia tidak mengejarnya. Ada hal yang harus diselesaikan Lily Qingshan. Ia harus mendapatkan bunga neraka dan memurnikannya, karena itulah satu-satunya cara untuk masuk ke lapisan kedua neraka dan mendapatkan buah pembasmi orang suci. Setelah Binger Zhao pergi, Meng Yaofu pun berbalik. Namun, tepat ketika hendak pergi, ia melirik Li Qingfeng. Tatapan itu mengandung campuran perasaan rumit, keterkejutan, dan emosi tersembunyi lainnya. King Fengli ingin berjalan mendekat dan bertanya pada Meng Yaofu tentang hubungannya dengan Meng Yaosu untuk melihat apakah dia mengenal wanita dari Huaxia itu sama sekali. Namun, Meng Yaofu pergi sebelum Li sempat bertanya. Ia membakar jimat burau di tangannya dan langsung menghilang ke dalam tanah. Orang-orang di sekitar terkejut melihat kepergiannya. Mereka yang berasal dari sekte Kaisar Jimat adalah ahli dalam menggunakan jimat, dan jimat-jimat itu sangat kuat, aneh, dan selalu mengejutkan orang. Para kultivator mandiri melihat bahwa bunga neraka telah dipetik oleh Yi Tianzhou, jadi mereka pun berpencar ke berbagai arah dan pergi. Setelah semua orang pergi, King Fengli menatap anak anjing hitam dan bertanya, "Anjing, gunakan hidungmu dan temukan kemana bunga neraka pergi." Anak anjing hitam mengangguk, menjulurkan hidungnya, dan mengendus-endus udara. Setelah beberapa saat, anak anjing hitam berkata, "Bunga neraka sedang menuju ke utara, sekitar 100 km jauhnya." Li Qingshan mengerutkan kening dan berkata, "Aku dan anak anjing hitam akan pergi mencari bunga neraka. Kalian tunggu aku di sini." King Fengli tahu bahwa kecepatan tim taring serigala tidak cepat, jadi dia menyuruh mereka menunggu di tempat ini. Li Qingfeng tahu bahwa Yi Tianzhou sangat cerdas dan secara tak terduga pandai bersembunyi. Terlihat jelas bahwa ia menunggangi harimau api dan maju. Namun, setelah menyingkirkan semua orang, ia justru kembali ke tempat mereka baru saja memasuki neraka. Tidak ada yang tahu bahwa Yi Tianzhou akan pergi dan berputar di belakang mereka. Lebih masuk akal untuk berasumsi bahwa, setelah Yi Tianzhou mendapatkan bunga neraka, ia akan maju dan menemukan sudut tersembunyi untuk memurnikannya demi meningkatkan kekuatannya. Berkat anak anjing hitam yang berada di pihak King Fengli, mereka berhasil mengendus lokasi bunga neraka. Tanpa bantuan Black Puppy, King Fengli tidak akan tahu kemana Yi Tianzhou pergi. King Fengli dan anak anjing hitam berlari ke arah belakang mereka bersama-sama. Kecepatan Lily sangat tinggi karena ia takut Yi Tianzhou akan memurnikan bunga neraka. Jika demikian, ia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Pada saat yang sama sekitar 100 km di belakangnya, Yi Tianzhou berdiri di sebuah gua dengan gembira sambil memegang bunga neraka di tangannya. "Mereka semua bodoh, mudah sekali ditipu olehku. Tak seorang pun dari kalian akan berpikir aku akan mengendap-endap di belakang mereka. Aku, Yi Tianzhou, yang paling pintar." Yi Tianzhou berdiri di dalam gua dan tertawa terbahak-bahak. Harimau api berdiri di sampingnya dan berkata, "Tuan muda adalah yang paling cerdas." Li Qingfeng, Zhao Binger, Leng Bing, dan Fu Mengyao semuanya ditipu oleh Tuan Muda. Yi Tianzhou senang dan tersanjung atas pujian harimau api. Harimau ini bukan hanya monster iblis dengan kecepatan tinggi dan kekuatan luar biasa, tetapi juga pandai menyanjungnya dan membuat Yi Tianzhou merasa puas. Yi Tianzhou merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Bunga neraka memiliki kelopak berwarna hitam, berjumlah 5, dan masing-masingnya berukuran sebesar telapak tangan. Setiap kelopaknya tampak sebening kristal. Namun, warnanya bukan putih kristal, melainkan hitam kristal. Warna hitam ini memiliki sedikit misteri dan kedalaman. Dengan melihat kelopak bunga neraka, seseorang bahkan dapat melihat wajahnya. Rasanya seolah-olah ada diri lain di dunia lain. Neraka adalah tempat yang paling ajaib. Konon, di neraka, terdapat iblis, raja neraka, ketidakkekalan hitam dan putih, nenek Meng, dan jembatan menuju Hades. Namun, ada beberapa perubahan di neraka di bawah pegunungan Kunlun ini. Neraka sebelumnya memiliki 18 lapisan, dan ke-18 lapisan neraka tersebut mampu menekan hantu dan arwah.
Binatang iblis dan orang yang berkultivasi sendiri tidak dapat masuk karena hanya arwah orang mati yang dapat masuk ke dalamnya. Namun, selama Perang Bumi Kuno, Raja Neraka terbunuh dan neraka pun hancur. 3 lapisan pertama neraka terbongkar dan dihuni oleh monster-monster yang sangat ganas. Hantu-hantu dari ke-18 lapisan neraka ingin menerobos dan menghancurkan dunia manusia. Di saat genting itu, Kaisar Langit mengerahkan segenap kemampuannya. Meskipun terluka parah, ia berhasil menekan 15 lapisan neraka terbawah, serta semua iblis dan hantu. Namun, sebelum Kaisar Langit sempat menekan 3 lapisan pertama, ia dibunuh oleh aliansi para dewa dan Kaisar Langit dari 3.000 dunia agung. Dengan demikian, 3 lapisan pertama neraka ditempati oleh binatang iblis, dan manusia mampu memasukinya karena perang kuno. Yi Tianzhou sangat senang. Ia tahu bahwa jika ia memurnikan bunga neraka, energi spiritual dan tubuh fisiknya akan mampu menahan dinginnya udara neraka. Dengan begitu, ia akan mampu memasuki lapisan kedua, bahkan lapisan ketiga, untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Yi Tianzhou menyilangkan kaki dan duduk di tanah. Saat hendak memurnikan bunga neraka, ia mendengar beberapa suara. Si. Suaranya sangat pelan, seolah berasal dari kedalaman gua. Para kultivator biasa tidak dapat mendengarnya, dan hanya kultivator seperti Yi Tianzhou, yang hampir setengah langkah Kaisar Roh, yang dapat mendengarnya. Suara apa itu? Kenapa ada suara berisik di dalam gua? Yi Tianzhou terkejut. Ia berdiri dan melihat ke arah salah satu gua. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.